persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali lagi ya Bapa yang baik, kami semua jemaat Tuhan datang di hadapan-Mu yang kudus di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Puji-pujian telah kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah puji-pujian ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah firman-Mu Tuhan kepada kami semua, sebab kami percaya firman-Mu menjadi tuntunan, pelita, kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh lebih paham lagi Tuhan maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan sangat terbatas. Oleh karenanya Tuhan, urapi oleh Roh Kudus-Mu, sembunyikan di belakang kayu salib-Mu, supaya semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu betul-betul adalah datangnya daripada Engkau. Waktu ini, saat ini Tuhan, kami serahkan kepada Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau yang bertahta di dalam pemberitaan firman saat ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Shalom. Selamat Hari Raya Advent kedua untuk semua jemaat HKBP Tobat Raju yang datang beribadah pada pagi hari ini. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan yang telah disiapkan untuk kita semua pada pagi hari ini, yang diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 3, membaca kita mulai ayat 1 sampai ayat 6. Karena ayatnya sedikit, kita bacakan secara bersama-sama ya. Dari sini saya akan baca dalam bahasa Batak, Bibel, bahasa Batak. Jadi ada ahli yang meneliti salah satu bahasa suku-suku di negara kita yang terancam punah karena penuturnya berkurang, yaitu bahasa Batak. Ya, jadi sama-sama kita sambil membaca firman Tuhan, sambil melestarikan bahasa ibu, bahasa kita, bahasa Batak. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Dari sini akan saya baca dalam bahasa Batak, jemaat Tuhan menjawab dalam bahasa Indonesia. Sudah siap? Amin. Sudah siap? Amin. Saya baca mulai ayat 1. Perjani tahun ni si Yohanes Pembaptis pasal 15 tahun hon hina rajaon ni Kaisar Tiberius uju Pontius Latus manggonggomi luat Judea ditikis akar raja Naupaton, si Herodes di luar Galilea, si Filipus donganna sama di luar Iturea, dohot Trakonitis, si Lisanias di luar Abilene. Uju si Hanas sobat kaya pas situ animalim Roma hata ni debata tu si Yohanes anak ni si Sakarias di halunganan. Gabi ditopot ibana satok luat humaliang batang aik Jordan di jani tahun ma pendidion hanubaon ni roha laho pasesahon dosa.
Papartuna tersurat di buku parjaritaon ni panuriran Jesaya. Suara ni nama jauh-jauh di halongonan pature hamuma dalan ni Tuhani pahornop hamuma si dalanna. Ikon Gohan donasa rura jalasi pareceton donasa dolok dohot betul-betul sipati goron dona bekuk jala sipa doson na mar bukit-bukit. Jala idon ni nasa daging do haluaon nasian de bata. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang jemaat Tuhan yang terkasih dan naposubulung huriata nani haholongan Tuhan Yesus Kristus. Jadi topik minggu Advent paduahon songonon do didokon bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan, mubama para di dalam di Tuhan ini. Nah perjolok nang taida yang ingin kita lihat adalah siapakah Yohanes Pembaptis. Sosok Yohanes Pembaptis bisa kita ketahui kalau kita baca di baliknya, yaitu di pasal 2 atau pasal 1. Yohanes Pembaptis anak Zakaria, ya. Lalu dikatakan dia memakai baju dari bulu domba, makanannya madu, ya, dan belalang. Oh ternyata belalang bisa dimakan, ya. Pantas orang sini makan kriang. Belalang dan kriang itu satu famili, ya. Yohanes Pembaptis sejaman hidupnya dengan Yesus Kristus, sejaman, ya. Yohanes Pembaptis juga menjadi parbarita nauli, ya, pembawa firman Tuhan, pengkhotbah. Dia memberitakan firman Tuhan tentang akan datangnya Yesus Kristus Tuhan itu. Dan dia memiliki banyak murid. Kalau kita baca di Alkitab, dia banyak murid pengikut Yohanes Pembaptis. Di sisi lain ada Tuhan Yesus Kristus juga. Jadi hidupnya sama, sejaman. Bahkan nama didihun Yesus Kristus di air Jordan adalah Yohanes Pendidi yang membaptis Yesus di sungai Jordan adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diterangkan hidup pada masa raja-raja yang dijelaskan di ayat 1 tadi. Dan Yohanes Pembaptis di dalam menyampaikan khotbahnya sangat berani, tidak takut, ya, menegur para raja-raja, para bangsawan ditegur melalui pemberitaan firman yang disampaikannya. Sampai-sampai kalau kita baca di pasal berikutnya, Yohanes Pembaptis dipenjara karena menegur Herodes. Dan ujung-ujungnya pada akhir hayatnya dia mati dengan cara apa? Dengan cara apa ya? Yohanes Pembaptis mati dipenggal, bahkan tragis. Kepalanya ditaruh di talang, dipersembahkan Herodes kepada istrinya. Itu Yohanes Pembaptis. Jadi untuk para pemberita firman, untuk para penginjil, untuk para pengkhotbah, risikonya sangat besar. Terkadang firman terlalu keras, padahal itu bukan datangnya dari para pengkhotbah. Itu adalah firman yang sedang bekerja sebenarnya, ingin membereskan segala dosa. Namun
tanggapan dan respon kadang-kadang tidak seperti yang diinginkan. Seperti Herodes, mendengar firman dia marah, memenjarakan Yohanes Pembaptis, bahkan sampai memenggal kepalanya. Resikonya berat. Namun bagi kita orang Kristen yang telah dewasa, firman Tuhan itu harus keras. Karena kita sudah dewasa, makanan kita adalah nasi yang keras, bukan susu lagi. Dang bedi meme, di dahani, di memehon. Aku soalnya hidup pengen dulu. Ale untuk generasi yang sekarang nggak ada lagi saya lihat di memehon. Kita sudah dewasa, firman Tuhan bekerja, dan kita buka hati kita supaya kita diproses. Tidak melulu yang disampaikan itu adalah berkat. Terkadang kita harus memberitakan tentang dosa, kita memberitakan tentang pertobatan. Hari ini dia khotbah Yohanes Pembaptis berbicara tentang pertobatan. Bertobat, ya, bertobat. Bertobatlah. Di ayat 2, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Ayat 3, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seruan pertobatan oleh para pengkhotbah dan termasuk Pak Yohanes Pembaptis terkadang-kadang petang so bilang sok suci, bertobat kan semua ini. Namun sesakit apapun resikonya, pemberitaan tentang pertobatan itu harus disampaikan. Bertobat, ya. Seperti topik kita, bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan, mubah parade dalam di Tuhan ini. Amanginang kita mau bedah dulu katanya. Natskospa hari ini, ya, yang merupakan pelayanan Yohanes Pembaptis di daerah Sungai Yordan itu, dengan pokok khotbah bertobatlah. Seruannya tentu dalam rangka Advent, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ini menjelang masa Advent, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dan sangat relevan juga dengan masa Advent sekarang ini. Kita menantikan apa? Menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Itu iman kita. Di dalam masa Advent kita mempersiapkan diri kita dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan seruan yang sama ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah di Sungai Yordan, bertobatlah, ya, bertobatlah. Pertobatan adalah salah satu jalan untuk kita mempersiapkan diri. Pertanyaan, adalah patani pertobatan? Adalah patani hamdo di roha. Apa artinya pertobatan? Kita bedah satu-satu. Pertobatan adalah meninggalkan kehidupan yang selalu menuruti dan melakukan keinginan daging, berubah menjadi pribadi yang selalu menuruti dan melakukan keinginan roh. Jadi di dalam hati manusia ada dua keinginan, ada dua kecenderungan kita untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Keinginan daging, keinginan dunia ini yang datangnya dari si iblis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keinginan roh. Keinginan roh yang datangnya dari Tuhan Allah, yang datangnya daripada Roh Kudus, yang merupakan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, apa itu pertobatan? Saya ulangi, pertobatan adalah meninggalkan kehidupan yang selalu menuruti dan melakukan keinginan daging, keinginan dunia yang disebut dosa, berubah menjadi pribadi yang selalu menuruti dan melakukan keinginan Roh Kudus, keinginan Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Sekali lagi, ada dua keinginan di dalam hati kita. Keinginan daging datangnya dari si iblis,
dan keinginan roh datangnya daripada Allah Bapa. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Galatia pasal 5 ayat 17. Kedua keinginan ini bertentangan. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Medebu tiba-tiba dompet ni dongan. Tak ada dorongan non, medebu. Tak buat. Mula tu jago, tersigat, arong geteng. Oh, 600.000. Keinginan daging, nunga mak, Allah kumma. Pasung-pasung di berkat itu dapat dompet di tengah jalan. Keinginan daging, pakai main, tak masalah. Ada beda yang bukan, dan nanti tak kau usah gunakan. Ima bisikan si iblis. Keinginan daging namanya. Di lain pihak bertentangan di hati kita. Jangan. Itu adalah teman segereja milik untung lando. Kembalikan memang situa. Kebetulan yang dapat dompetnya memang situa Junjungan Manado. Kembalikan. Nah, itu punya opung itu. Itu keinginan roh. Terjadi pergolakan di dalam hati kita. Itu yang disebut kedua keinginan ini bertentangan. Keinginan roh dan keinginan daging itu bertentangan, bergemuruh di dalam hati. Kalau rohnya yang besar, permisi opung, apa? Mereka dompetnya opung. Oh bah, mulai apa? Kan itu, pada pas tes Rp1.000. Itu kalau rohnya yang besar. Tapi kalau keinginan daging yang datang dari iblis lebih besar, pura-pura tak tahu. Bisa-bisa dompetnya dikembalikan, diletakkan di pintu, uangnya diambil. Ya, itu keinginan daging. Jadi sekali lagi, Galatia 5 pasal 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Saya percaya ketika kita bersekutu hidup di dalam Tuhan, roh kita akan lebih besar. Amin. Roh jemaat HKBP Tuhan terang akan lebih besar, mengalahkan roh-roh dunia ini, mengalahkan keinginan dunia ini. Hidup jujur, hidup baik, berkualitas, bermanfaat bagi orang, menjadi berkat bagi dunia dan lingkungan. Itu kalau kita hidup dalam Tuhan, roh kita yang besar. Jadi makanya dikatakan keinginan daging adalah maut, karena datangnya dari iblis. Ya, menyesatkan. Keinginan daging adalah maut, tertulis dalam Roma 8 ayat 60a. Lalu sekarang kita belajar apa itu keinginan roh dan apa itu keinginan daging. Sama-sama kita buka dulu ya kitab kita di dalam Galatia. Sama-sama kita buka dulu Alkitab kita. Galatia 5 Galatia 5 ayat 22, atau saya ulangi dulu dari perbuatan daging ayat 19. Apa itu perbuatan daging? Galatia 5 ayat 19, firman Tuhan mengatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak
dalam kerajaan Allah. Makanya tadi di Roma dikatakan bahwa perbuatan daging itu menuju maut. Datangnya dari iblis, roh pemecah. Di dalam keluarga terjadi perpecahan. Di dalam suatu bangsa terjadi perpecahan. Kenapa? Menuruti roh iblis, menuruti si iblis, menuruti dunia ini. Hawa nafsu, ingin menguasai, ingin berkuasa. Semuanya ini adalah tindakan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Keinginan daging. Banyak huria-huria. Jadi keinginan daging bukan hanya merasuki kehidupan sekuler saja. Politik, keamanan, kekuasaan, ekonomi. Bukan hanya kehidupan sekuler saja yang dirasukinya, yang dirasuki oleh keinginan daging. Tetapi kehidupan religiusitas juga dirasuki oleh keinginan daging. Nah, tidak sedikit. Uria mulai begitu. Kenapa? Keinginan daging. Dia memperbesar keinginan daging. Oleh itu, kehidupan Uria persekutuan berdiri. Kenapa? Mengutamakan pikirannya dan perbuatannya di dalam hal melakukan perbuatan daging. Itu yang pertama, perbuatan daging. Apa itu maksud dari perbuatan daging? Digarisbawahi menginang di Alkitab kita, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21 tadi. Garis bawahi. Lalu sekarang apa definisi pengertian dari keinginan roh? Kita baca tetap di pasal yang sama. Galatia pasal 5 ayat 22. Demikian dikatakan di garis bawah ini. Tetapi buah roh ialah apa? Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Kerendahan hati, kelemah lembutan, mana ada hukum yang menentang itu? Tidak ada. Semua orang menginginkan itu. Itu yang disebut dengan hidup rukun. Kalau kita senyum, ada jemaat yang datang, horas, aduh kabar, selamat hari Minggu. Makanya di gereja kita harus dibiasakan bersalaman. Selamat hari Minggu amal, selamat hari Minggu enam, seperti itu. Tidak ada hukum yang menentang itu, karena itu adalah kerinduan, karena itu adalah keinginan orang-orang yang hidup kolektif. Nggak ada orang yang mau hidup ribut terus. Tapi setiap orang pasti ingin menikmati kasih, menikmati sukacita dan sejahtera. Ini adalah keinginan roh. Nah, supaya keinginan roh kita lebih besar di dalam kehidupan kita, Roh Allah itu, Roh Kudus itu harus kita undang supaya tinggal di hati kita, supaya roh kita yang besar, jangan kedagingan kita yang besar. Roh kita yang kita besarkan, kedagingan kita matikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, itu yang dimaksud dengan keinginan roh. Lalu tidak boleh di dalam hidup ini kaki kita yang satu menginjak kehidupan secara kedagingan dan kaki satu menginjak kehidupan secara roh. Tidak boleh. Hanya kodok yang bisa hidup di dua alam. Manusia tidak boleh hidup sebentar-sebentar menjadi penjahat, sebentar-sebentar menjadi orang baik. Tidak boleh. Sekali kita hidup di dalam roh, kita tolak, kita tanggung itu kehidupan kedagingan. Seperti khotbah Yohanes Pembaptis, mubah marohaka, bertobatlah. Kata pertobatan, kata mubah roha harus betul-betul kita hidupkan, kita pelihara, kita kuatkan di dalam hati kita. Bertobatlah. Jangan hidup di dalam dua alam. Mulusnya pada jadi penjahat,
Namun seperti Bapak Yohanes Pembaptis, tinggalkan semuanya masa lalu kita yang nanti. Kita telah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya dosa kita telah dimatikan. Manusia lama kita telah dimatikan. Kita menjadi manusia baru, meninggalkan semua yang jahat, menjadi manusia yang baru yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Yesus yang telah memenangkan kita, membayar lunas dosa-dosa kita. Oleh karenanya pegang teguh iman percaya kita bahwa Yesus adalah yang telah menguduskan kita, memberikan kita keselamatan, bukan karena kita sok-sok menjadi manusia suci, sok-sok menjadi manusia pemurah. Tidak ada manusia baik. Kita semua adalah manusia yang jahat. Hanya darah Yesus yang melayakkan kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertobatan meninggalkan semua dosa-dosa kita, masuk menjadi penurut roh, percaya kepada Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya di Golgota. Darah Yesus mengalahkan kuasa dosa. Kita buka dulu di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. 1 Yohanes Yohanes 1 pasal ayat yang ke-7. Apa dikatakan di sana? Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus adanya itu menyucikan kita dari segala dosa. Hanya darah Yesus, tidak yang lain. Oleh karenanya jemaat Tuhan yang terkasih, berita firman Tuhan di dalam rangka mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah bertobat, mubah maruhata dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang kedua, hiduplah di dalam roh. Hiduplah di dalam roh. Tinggalkan semua kehidupan kedagingan yang datangnya daripada iblis. Namun kita berpindah menjadi manusia-manusia yang melakukan dan menuruti roh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Matang yang baik. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami bertobat, meninggalkan manusia lama kami, menjadi manusia baru, percaya akan darah-Mu yang telah menyucikan dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, masa Advent kedua, persiapan menanti kedatangan-Mu yang kali kedua ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami, menasihati kami di dalam firman-Mu hari ini, supaya kami bertobat. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami kuat melakukan firman-Mu, supaya kami kuat untuk menjadi pribadi-pribadi yang menuruti keinginan Tuhan, keinginan Roh. Kuatkan meteraikan firman-Mu ini di tengah-tengah kami semua jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Kembali lagi Bapa, kehidupan pribadi lepas pribadi kami, rumah tangga lepas rumah tangga kami. Hadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan. Lihat kami Bapa, bela kami semua Tuhan. Tolong kami semua Tuhan di dalam segenap kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yang semakin hari semakin mengasihi persekutuan dengan Engkau, yang semakin hari kami semakin gigih bersemangat di dalam melayani Engkau Tuhan di gereja-Mu HKBP Tuhan Teradu ini. Tambah-tambahkan semua sukacita, tambah-tambahkan semua kebahagiaan, tambah-tambahkan kesatuan hati, supaya kami bergandengan hati, sehati sepikir sepiti, sebagai warga kerajaan Allah yang bersatu di dalam gereja-Mu HKBP Tuhan Teradu ini. Terpujilah nama-Mu selama 1 minggu ke depan, sertai semua jemaat-Mu kami semua di dalam bekerja, ketika berada di hutan-hutan, di kebun-kebun, di ladang-ladang, di jalan-jalan, di desa-desa, di kota-kota. Jauhkan semua mara bahaya, hambatan, belalang-belalang pelahap
dan penyakit sabar yang berbusuk. Tetapi biarlah kami tetap sehat kuat bersama dengan Engkau, sehingga di hari ini yang akan datang semua jemaatmu kembali boleh datang berkumpul memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apabila ada kata-kata yang terlalu berlebihan, ampuni Bapa, perlengkapi hamba-Mu di hari-hari berikutnya, supaya lebih hebat lagi Tuhan memakai di dalam memberitakan firman-Mu di rumah ini. Semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani di minggu depan, Engkau urapi semua oleh Roh Kudus-Mu, supaya lebih hebat, lebih heran lagi Tuhan pelayanan kami di gereja ini, demi hormat kemuliaan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang banyak di dalam pikiran, hati dan perbuatan kami. Sucikan kami oleh darah-Mu yang kudus, agar kami Tuhan boleh pulang ke rumah kami masing-masing penuh sukacita dan menjadi saksi di mana saja kami berada. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.